Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mampu untuk menjaga kesehatan diri kita, dan insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat guru kreatif yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang seri Parenting School dengan judul penting buat guru dan ortu memahami perkembangan anak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa khawatir dengan generasi-generasi yang akan kita hadirkan. Artinya bahwa kita harus menyiapkan generasi yang kuat dalam fikirnya, kuat dalam ruhiyahnya, dan kuat dalam jasadiahnya. Ya, artinya bahwa seluruh aspek kehidupan mereka harus kita siapkan sehingga mereka akan survive dan sanggup untuk menghadapi era atau zamannya pada hari ini. Ini yang mesti kita harus siapkan bagi kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua, bahwa penting untuk mewariskan generasi yang tangguh, generasi yang siap memikul amanah, generasi yang bisa menjadikan dirinya sebagai khalifatu fil ard sesuai dengan misi kehidupan kita sebagai manusia, yaitu menjaga dan memelihara kehidupan di dunia ini. Di sini kita lihat bahwa ada gambar bibit dan ada tangan, ya. Tangan yang membawa bibit. Ini menunjukkan bahwa anak itu adalah fitrah. Gambar ini ada simbol bahwa bibit ini akan bisa tumbuh berkembang maksimal ketika diberikan tempat yang baik, kemudian nanti dijaga, dirawat, dipelihara, senantiasa dijaga agar tumbuh kembangnya maksimal, ya. Nanti ketika sudah mulai tumbuh, mungkin ada gulma, ada tanaman-tanaman pengganggu atau hama-hama, ya. Ini harus kita singkirkan. Kemudian perlu unsur hara yang maksimal sehingga kita berikan pupuk, diberikan nutrisi-nutrisi sehingga tanaman ini bisa berkembang maksimal. Ini juga menunjukkan bahwa setiap anak itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, punya potensi dan keunikan beragam. Tugas kita menjaga dan memelihara agar fitrahnya berkembang maksimal. Sebagaimana bibit ini, ya, dia sudah membawa karakter aslinya, ya. Allah sudah memberikan sel potensi yang akan tumbuh di bibit ini, ya.
dari biji kemudian tumbuh, ya, dan hingga tumbuhnya maksimal. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia membutuhkan nasihat, membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan nutrisi ya, dari luar dan lain sebagainya. Ini akan sangat mungkin bisa berkembang maksimal manakala sang anak berada di lingkungan yang tepat, di keluarga yang baik, ya, kemudian disekolahkan di sekolah yang baik, di sekolah yang mampu menjaga tumbuh kembang yang maksimal, dan berinteraksi di masyarakat, ya, dengan masyarakat yang baik. Nah, dengan begini, dengan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak, maka tumbuh kembangnya akan maksimal. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa anak itu fitrah. Fa abawahu ayunassiranihi ayyamajusani ayyuhawidani. Kemudian orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Nasrani, Majusi atau Yahudi. Ya, artinya bahwa peran orang tua di sini, ya, sangat besar pengaruhnya dalam menjaga, memelihara agar fitrah anak ini berkembang maksimal, berkembang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ini ilustrasi bahwa ketika kita memiliki anak, ya, seperti tadi, dijaga, dipelihara, ya, kita tempatkan pada tempat yang cocok, ya, maka insya Allah dia akan berkembang maksimal. Nah, tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah bagaimana memastikan bahwa kita memahami potensi-potensi unik yang ada yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga kita mampu memaksimalkan potensinya itu dengan menempatkan pada tempat yang cocok, dengan pemeliharaan yang tepat, yang akhirnya dari biji kemudian tumbuh menjadi kecambah dan seterusnya, dan pada akhirnya menjadi pohon yang menjulang lebat, ya, yang akan terhujam ke bumi dengan kokoh. Maka ini yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Baik, kita lihat sebuah film. Dengan keunikan masing-masing. Artinya bahwa peran pendidikan, peran pengasuhan itu sudah bisa dimulai dari ketika kita iya, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fase-fase perkembangan yang bisa kita lihat di sini, ya. Ini adalah usia, ya, dari 0 sampai 18, ya. Dari usia 0 sampai 18, ya. Ini 18, ya. Kemudian yang ke atas ini adalah prosentase perkembangan otak anak kita, ya. Nah, tabel ini membuktikan bahwa otak kita berkembang sangat pesat pada awal masa kanak-kanak, ya. Jadi usia dari 0 sampai 18 tahun. Kita perhatikan bahwa
perkembangan otak anak itu berkembang maksimal ya di usia-usia 0-2 tahun. Perkembangan otak atau fisik otak anak berkembang maksimal ya sampai usia 5 tahun ya, ini perkembangan maksimal. Maka usia ini dinamakan usia-usia golden age ya usia keemasan yang sangat-sangat besar peluangnya bagi kita para guru, orang tua, agar memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita di usia-usia emas ini ya, dengan memberikan banyak rangsangan-rangsangan pendidikan ya, stimulus-stimulus tentang pendidikan. Ini akan membuat perkembangan otak anak kita itu maksimal ya. Nah, kita lihat sampai 100% ini pada usia-usia 12 tahun ya. 12 tahun ini usia-usia anak kita saat usia sudah mulai SMP ya. Sudah mulai usia-usia ya menjelang SMP. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ya bahwa keterangan ini bahwa ini adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita pada usia-usia sesuai usia tumbuh kembangnya ya. Kita perhatikan 0 sampai 5 tahun ini masa balita ya, masa bayi. Kita perhatikan yang warna hijau ini ya, biru toska ya. Gelombang otak dalam kondisi alfa. Pada kondisi ini otak memiliki konsentrasi tunggal, fokus tetapi rileks, sehingga dapat menangkap sebagai rangsangan secara kuat ya. Pada bahasa ini orang tua perlu mengembangkan kasih sayang dua arah ya. Artinya saling memberikan pelukan gitu, menyayangi dan sebagainya. Pada masa ini anak-anak mulai mempelajari perbedaan seks, belajar membedakan benar salah, dan mulai mengembangkan hati nurani. Masa untuk memberikan dasar-dasar tauhid pada anak, mendorong pada anak untuk melakukan hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 0 sampai dengan usia 7 tahun itu ya, dimana perkembangan otaknya berkembang maksimal ini ya, perkembangan fisiknya berkembang maksimal ya. Kemudian masa 7 sampai ya usia 10 tahun ini masa-masa dimana ya dimana kan masa tamyiz ya, membedakan. Pada masa ini anak mulai belajar membedakan baik dan buruk melalui penalarannya, mengembangkan peran sosial, pengertian moral, dan tingkatan nilai masa untuk memberikan pendidikan pokok syariat ya. Jadi usia-usia ini sudah mulai diberlakukan kepada anak-anak kita bagaimana untuk bisa melakukan sholat dengan baik, untuk bisa melakukan amal-amaliyah dengan baik ya. Artinya hukum syariat sudah mulai dikuatkan di sini ya. Nah, Bapak Ibu, di usia ini dalam sebuah hadis ya, perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat di kala usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakan sholat di kala usia 10 tahun dan pisahkan tidur mereka. Jadi ini adalah masa-masa latihan ya, masa-masa latihan mereka mendisiplinkan diri untuk sholat ya, dengan ungkapan Rasulullah SAW tadi bahwa agar anak-anak usia ini senantiasa diarahkan, diajarin untuk melaksanakan sholat dan boleh memukul ya di saat usia sholat 10 tahun jika mereka tidak mau melaksanakan sholat ya. Baik Bapak Ibu, usia-usia 10, 11, 12, 13, 14 ini masih usia akil balik ya.
akalnya sampai. Anak memerlukan pengembangan potensinya. Anak belajar menerima dan melaksanakan tanggung jawab, belajar turut berbagi rasa dengan orang lain, belajar bersaing sekaligus belajar bekerja sama serta bersikap sportif ya. Jadi usia-usia ini pada usia akil balik ya. Anak-anak memerlukan pengembangan potensinya ya. Anak belajar menerima dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi sudah mulai ada pembenahan agar mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan syariat ya. Artinya sudah mulai diberikan arahan-arahan, ada reward and punishment, ada dosa dan pahala yang harus mereka ketahui ya. Masa taklif, tanggung jawab, pada bahasa ini anak sudah dikenal kewajiban agama. Pada usia ini sudah harus tertanam rasa tanggung jawab baik pada diri orang tua dan lingkungannya. Tanggung jawab yang dipikul meliputi ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah ya, peradilan. Baik usia-usia 15, 16, 17, 18 ya, taklif ya. Usia-usia ini biasa usia-usia anak-anak SMA ya, menjelang usia-usia dewasanya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tahap-tahap perkembangan ya yang kita sajikan ya. Mudah-mudahan ini memberikan stimulus, memberikan motivasi bagi kita sebagai para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sesuai dengan fase-fase usia mereka, tentunya fase menurut syariat Islam ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan upaya kita, dengan keikhlasan kita, dengan doa-doa kita tentunya, karena seberapapun atau sehebat apapun kita sebagai guru, sebagai orang tua, punya teori, punya berbagai macam hal dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita ya, tetap saja bahwa ada faktor hidayah, ada faktor pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan anak-anak kita patuh, taat kepada kita tentunya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala utamanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menyejukkan pandangan, dan insyaallah menjadi imam yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.